Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom saudara kasih Tuhan, kembali kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di bagian yang terakhir tentang melupakan yang di belakang. Dan hari besok kita bisa belajar dengan topik yang lain. Selalu harapan saya bahwa saudara dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan dan tetap semangat saudara kasih Tuhan. Di bagian terakhir ini kita akan baca ulang tentang Yesaya 43 ayat yang ke-18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purba. Dan ayat yang ke-43 atau Yesaya 43 ayat yang ke-19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Hidup ini Tuhan ingin kita mengalami kesuksesan dengan cara melupakan yang di belakang dan kita melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan sebetulnya dalam kesuksesan itu ada dua bagian yang harus kita miliki atau kita ketahui. Kesuksesan adalah persiapan yang berjumpa dengan sebuah kesempatan, dan kalau kita melakukan maka itu akan menjadi kesuksesan. Jadi hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Setiap firman yang kita dengar itulah sebuah kesempatan untuk kita boleh mengubah hidup kita. Itu kesempatan. Dan Tuhan berikan kesempatan buat kita di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18, yaitu untuk mempersiapkan melupakan yang ada di belakang. Untuk mempersiapkan hidup kita untuk melupakan yang dahulu. Karena apa? Karena ada kesempatan untuk kita melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Dan Tuhan sudah bekerja tentang hal itu, yaitu perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi setiap kita ini perlu yang disebut dengan persiapan. Saudara, dalam hidup ini, kalau sudah menikah, sudah butuh yang disebut dengan persiapan pernikahan. Bekerja pun demikian, kita harus mempersiapkan sesuatu untuk kita bisa menghasilkan lebih baik. Kalau kita tidak pernah mempersiapkan sesuatu, dan ketika kesempatan itu datang dalam hidup kita, kita belum siap untuk menerima anugerah dan berkat Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di akhir pembicaraan ini, saya ingin menekankan dalam kehidupan saudara, persiapkanlah dalam hidup kita. Tuhan berkata, aku akan datang yang kedua kali. Apa yang kita perlu kerjakan? Persiapan. Ada gadis bodoh, 5 gadis bodoh, dan 5 gadis yang bijaksana. Gadis yang bodoh, dia tidak mempersiapkan secara total. Hanya sebagian saja. Tetapi gadis yang bijaksana, dia mempersiapkan dengan totalitas. Dan ketika kesempatan itu datang, di mana mempelai itu lewat dan mempelai itu datang, gadis yang bodoh ini, dia kehabisan minyak. Dan gadis yang bijaksana, yang dia mempersiapkan dengan totalitas, dia masuk dalam kebahagiaan pesta anak domba. Dan di akhir zaman ini yang perlu saudara kerjakan adalah saudara mesti mempersiapkan hidup ini. Karena mempelai kita, Yesus Kristus, akan datang dengan segera. Kapan? Kita tidak tahu. Kita tidak usah membahas kapan dia datang. Yang penting dalam hidup kita adalah kita mempersiapkan supaya ketika kesempatan itu datang, sangkakala dibunyikan dan tentara surga ada di atas, dan kita adalah orang-orang yang diangkat bersama dengan orang-orang kudus lainnya. Persiapkanlah hidup saudara hari ini. Boleh ada corona, boleh ada masalah, tapi jangan lupa saudara mesti mempersiapkan diri untuk perkara yang besar,
perkara ilahi yang Tuhan sudah dan sedang kerjakan, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nuh juga mempersiapkan bahtera untuk sebuah keselamatan. Tuhan tidak menciptakan sebuah bahtera untuk Nuh selamat, tapi Tuhan memberi ide, ukuran, dan Nuh harus mempersiapkan secara pribadi. Dan Nuh lakukan itu, dan Nuh adalah orang yang selamat. Saya harap saudara kasih Tuhan, hidup saudara adalah hidup yang sedang mempersiapkan hari ini untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka kita akan melihat perkara yang luar biasa. Dan kesempatan yang Tuhan berikan berjumpa dengan anugerah Tuhan, maka itu sesuatu yang luar biasa. Persiapkanlah hidupmu. Ada kesempatan hari ini, dan saudara akan melihat anugerah Tuhan besar. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi dengan topik yang lain. Haleluya.